Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentu dalam keadaan sehat, semangat, dan siap untuk belajar. Saat ini kita akan memulai pembelajaran kita. Belajar yang serius untuk menggapai cita-cita. Selamat pagi, bertemu kembali dengan Bapak pada pelajaran matematika. Saat ini kita akan pelajari bilangan berpangkat untuk pertemuan kita yang ketiga. Sebelumnya kita review dulu sifat-sifat perpangkatan yang sudah kita pelajari. Yang pertama, A pangkat M sama dengan B pangkat M, maka A-nya itu sama dengan B. Selanjutnya, A pangkat M sama dengan A pangkat N, maka M-nya sama dengan N. A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Selanjutnya, A kali B dipangkatkan dengan M sama dengan A pangkat M dikalikan dengan B pangkat M. Sifat selanjutnya, A per B pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Ingat ya, B-nya tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau B-nya sama dengan 0, hasilnya nanti menjadi tidak terdefinisi. Jadi harus kita ingat sifatnya itu B tidak boleh sama dengan 0. Selanjutnya, A pangkat M per A pangkat N itu sama dengan A pangkat M bagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Selanjutnya, A pangkat X dipangkatkan lagi dengan Y sama dengan A pangkat X kali Y. Jadi itu dia sifat-sifat yang harus kita ingat terlebih dahulu supaya kita bisa masuk ke pembelajaran selanjutnya. Sekarang kita masuk ke pangkat tak sebenarnya. Selanjutnya, A pangkat 0 sama dengan 1. Untuk A tidak sama dengan 0. Ini sudah kita berikan pada sifat sebelumnya ya. Jadi ingat ini, kalau A pangkat 0 sama dengan 1, setiap bilangan yang dipangkatkan dengan 0 sama dengan 1 kecuali 0 pangkat 0. Jadi sekarang kita masuk ke sifat A pangkat minus N sama dengan 1 per A pangkat N sama dengan 1 per A dipangkatkan dengan N. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau di bawah dia A pangkat N, atau bisa juga dia nanti dibuat menjadi 1 per A dipangkatkan dengan N. Ya, ini di sini dia minus, di sini N-nya positif, sedangkan di sini dia jadi 1 per A pangkatnya N. Contoh, 2 pangkat minus 5 sama dengan 1 per 2 pangkat 5 sama dengan 1 per 32. Kita ingat 2 pangkat 5 sama dengan 32. Selanjutnya, 5 pangkat minus 2 sama dengan 1 per 5 pangkat 2 sama dengan, ingat 5 pangkat 2 sama dengan 25. Sehingga jawabannya sama dengan 1 per 25. Oke, 4 pangkat minus 3 sama dengan 1 per 4 pangkat 3 sama dengan 1 per 64. Selanjutnya, minus 2 pangkat minus 3 itu sama dengan 1 per minus 2 dipangkatkan dengan 3. Kita ingat minus 2 dipangkatkan dengan 3 itu sama dengan 1 per minus 8.
atau bisa dituliskan nanti dia dengan minus 1/8. Baik, kita masuk ke sifat yang berikutnya. A pangkat M per N itu bisa kita buat dalam bentuk akar, yaitu akar pangkat N dari A pangkat M. Contoh. Empat pangkat 3/5 itu bisa kita buat dalam bentuk akar sama dengan akar pangkat 5 dari 4 pangkat 3. Jadi kalau kita sederhanakan ini sama dengan akar pangkat 5 dari 64. Oke, contoh selanjutnya. Minus 5 pangkat minus 2/3 itu sama dengan 1 per minus 5 pangkat 2/3. Atau bisa kita buat ini sama dengan 1 per akar pangkat 3 dari minus 5 pangkat 2. Itu bisa kita sederhanakan sama dengan 1 per akar pangkat 3 dari 25. Karena minus 5 kuadrat sama dengan 25. Baik, selanjutnya minus 8x pangkat minus 3/4. Ingat di sini yang minus adalah 8-nya ya. Maka ini sama dengan minus 8 per x pangkat 3/4. Jadi ini bisa kita ubah dalam bentuk akar minus 8 per akar pangkat 4 dari x pangkat 3. Maka ini sama dengan minus dari 8 per akar pangkat 4 dari x pangkat 3. Jadi sudah ada 10 sifat yang kita pelajari dari pertemuan 1, 2, 3 pada perpangkatan ini. Diulang-ulangi kembali, diingat kembali, dipahami supaya pengerjaan soal-soal sudah bisa kita kerjakan dengan baik. Jadi mengerjakan perpangkatan harus tahu dulu kita sifat-sifatnya ini. Harus paham kita mengerjakannya. Jadi tolong ini diingat, diulang-ulangi lagi. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal-soal dan pembahasan. Oke, soal yang pertama. Nilai dari 2 pangkat minus 3 tambah 2 pangkat minus 1 adalah, di sini ada opsinya A 3/8, B 5/8, C setengah, D 3/4. Ini bisa kita jawab dengan cara, ingat aja 2 pangkat minus 3 tambah 2 pangkat minus 1 itu sama dengan 1 per 2 pangkat 3 tambah 1 per 2 pangkat 1. Sama dengan 2 pangkat 3 itu kan sama dengan 8, sehingga 1 per 8 tambah 1 per 2 sama dengan 8 tambah 1 per tambah 4 per 8 sama dengan, maka diperolehlah dia 5/8. Maka jawabannya adalah B. Selanjutnya, nilai dari 8 pangkat minus 1 kurang 2 pangkat minus 5 adalah, opsinya A 1/32, B 1, dan seterusnya ya. Kita jawab 8 pangkat minus 1 kurang 2 pangkat minus 5 sama dengan, kita ubah dia ke dalam bentuk perpangkatan bilangan positif, sama dengan 1/8 pangkat 1 kurang 1/2 pangkat 5 sama dengan 1/8 kurang 1/32. Kita samakan penyebutnya sama-sama per 32. Maka 1/8 itu kan sama dengan 4/32. Nih, 4/32 kurang 1/32. Kalau sudah sama penyebutnya, ingat pada pelajaran pecahan ya. Jadi kalau sudah sama penyebutnya 4/32 kurang 1/32, tinggal kita kurangkan. Ini sama dengan 3/32.
Maka hasilnya ini sama dengan 3/32. Jawabannya adalah C. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Bentuk senilai dari 10 pangkat minus 3 tambah 10 pangkat minus 2 tambah 10 pangkat minus 1 sama dengan. Di situ ada opsinya A 0,111, B 1,11, C 1,21, D 11,1. Langsung kita jawab. 10 pangkat minus 3 tambah 10 pangkat minus 2 tambah 10 pangkat minus 1 itu sama dengan 1/10 tambah 1/10 pangkat 3 tambah 1/10 pangkat 2 tambah 1/10 sama dengan 1/1000 tambah 1/100 tambah 1/10. 1/1000 kan 0,001 tambah 1/100 itu kan 0,01 tambah 1/10 itu kan 0,1. Tinggal kita jumlahkan. Setelah kita jumlahkan, hasilnya sama dengan 0,11. Maka jawabannya ini adalah ya A. Soal selanjutnya. Jika nilai dari 3 kali 2 pangkat minus 11 tambah 5 kali 2 pangkat minus 11 per 4 pangkat minus 6 sama dengan titik-titik. Ada jawabannya A sama dengan 8, B 10, C 12, D 16. Maka langsung kita jawab. 3 kali 2 pangkat minus 11 tambah 5 kali 2 pangkat minus 11 per 4 pangkat minus 6 itu sama dengan, kita ingat aljabar, anggap dia nanti 2 pangkat 11-nya ini adalah variabel dan angka 3 dan angka 5 itu kita anggap sebagai koefisien. Maka tinggal kita jumlahkan saja koefisiennya. Koefisiennya kan 3 dan 5. Tambahkan 3 tambah 5 kali. Variabelnya kan sama-sama 2 pangkat minus 11 per 4 pangkat minus 6. Maka ini bisa kita peroleh menjadi, iya, jumlahkanlah 3 tambah 5, 8 kali 2 pangkat minus 11 per 4 itu kan 2 pangkat 2. Maka itu 4 pangkat minus 6 kita buat menjadi 2 pangkat 2 pangkat minus 6. Dan kalau dikalikan sama dengan 8 itu ingat sama dengan 2 pangkat 3. Kita kalikan 2 pangkat 3 kali 2 pangkat minus 11 sama dengan per 2 pangkat minus 12. Langsung saja sama dengan 2 pangkat 3 kurang 11 per 2 pangkat 12 sama dengan, kita kurangkan 3 kurang 11 sama dengan minus 8 per 2 pangkat minus 12. Maka ini sama dengan 2 pangkat minus 8 kurang negatif 12. Maka ini sama dengan artinya minus 8 tambah 12. Sehingga jawabannya sama dengan 2 pangkat 4 sama dengan 16. Ya, jadi ingat ya. Minus 8 kurang minus 12 itu sama artinya dengan minus 8 tambah 12 sama dengan 4. Maka 2 pangkat 4 hasilnya sama dengan 16. Sehingga kita perolehlah jawabannya adalah D. Selanjutnya 1 per minus 1/4 dipangkat 1/3 adalah, ada opsinya yang pertama A 4 pangkat minus 3 dan seterusnya bisa kita lihat. Maka kita jawab 1 per minus 1/4 pangkat 1/3 sama dengan, pertama kita lihat dulu minus 1/4 pangkat 1/3, ingat itu sama dengan minus 4 pangkat 3 karena pangkat negatifnya itu kita naikkan dia menjadi pangkat positif, ya 1 per. Jadi kita buat menjadi minus 4 pangkat 3. Sehingga setelah kita dapat itu persamaan itu 1 per minus 1/4 pangkat minus 3 itu kan sama dengan 1 per
minus 4 pangkat 3. Iya, karena tadi minus 1/4 pangkat minus 3 itu sama dengan minus 4 pangkat 3. Ya. Sehingga dari sini kita peroleh, kita naikkan saja menjadi pangkat positifnya itu menjadi pangkat negatif, kita ubah, maka ini sama dengan negatif 4 pangkat minus 3. Jawabannya adalah D. Oke, soal selanjutnya. Akar pangkat 5 dari P pangkat setengah kali P pangkat 1/4 kali P pangkat 1/6 kali P pangkat 1/8 dipangkatkan lagi dengan 8. Sama dengan, ada opsinya A, P, 2P pangkat 2/3. Option B, P pangkat 4/3. C, P pangkat 5/3. Dan option D, P pangkat 7/3. Jadi bisa kita lihat option ini dan bisa kita jawab dengan cara. Oke, maka untuk mencarinya ini langsung saja kita jumlahkan dulu pangkatnya itu. Kita jumlahkan pangkatnya, karena dia perkalian, pangkatnya tinggal kita jumlahkan. Sama dengan P tambah setengah tambah 1/4 tambah 1/6 tambah 1/8 dipangkatkan dengan 8. Maka yang pertama sekali kita kerjakan, jumlahkan dulu pangkatnya. Maka kalau kita jumlahkan 1/2 tambah 1/4 tambah 1/6 tambah 1/8 itu kan hasilnya sama dengan 25/24. Maka kita perolehlah dia akar pangkat 5 dari P pangkat 25/24 dipangkatkan dengan 8. Maka ini sama dengan P pangkat 25/24 dipangkatkan lagi dengan 8/5. Ini kalau kita kalikan, karena pangkat dipangkatkan dikalikan, kita perolehlah dia nanti sama dengan P pangkat 5/3. Jadi kalau kita lihat kan 25 dengan 5 kan bisa itu mati, di atas tinggal 5, di bawah habis. 8 dengan 24 di atasnya habis, di bawah tinggal 3. Maka hasilnya menjadi P pangkat 5/3. Jawabannya C. Demikian pembelajaran kita hari ini. Silahkan diulang-ulangi lagi pelajarannya, dikerjakan soal-soalnya, terus berlatih sehingga kita mampu. Ingat, matematika itu mudah. Matematika itu pelajaran yang mudah, asal kita mau berlatih.